selagi jadi mahasiswa ya kayak MBKM tuh bisa banget diambil sama teman-teman biar nggak cuma kuliah doang gitu loh. Mau MBKM riset atau mau MBKM industri itu nggak masalah. Soalnya kan pengalaman kita kan perlunya pengalaman ya. Soalnya biar nggak cuma di kelas doang itu tuh bagus banget sih buat teman-teman. Apalagi yang pengen mencoba hal baru dan harus diperdalam dan pengen memperdalam itu tuh bagus banget buat kalian coba. Terus pengalamannya didapat. Terus juga yang belum pernah didapetin di kelas itu sih yang penting banget. Kayak yang biasanya kan di kelas kita dengerin dosen, sedangkan ini kita tuh yang nyari ilmunya itu kita sendiri gitu. Itu kayak bagus banget buat teman-teman coba gitu sih. Halo, apa kabar para pejuang kebahagiaan orang tua yang lagi memperjuangkan untuk kebahagiaan orang yang di rumah. Kita kedatangan narasumber dari kakak-kakak mahasiswa. Disapa dulu kakak. Halo teman-teman. Iya. Perkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan saya Dia Ayu dari mahasiswa Kelautan semester 7. Semester 7 sekarang berarti ya? Iya, semester 7. Untuk perkuliahannya sekarang lagi ngapain aja ini? Lebih ke nggak ngapa-ngapain sih. Semester 7 kan bukannya perkuliahannya lagi sibuk-sibuknya? Iya, harusnya gitu. Lagi stres-stresnya. Tapi karena belum ngambil skripsi jadi mungkin belum stres kali ya. Kok bisa semester 7 gak ngambil skripsi? Soalnya kan semester ini ngambilnya MBKM. Oh, ngambil MBKM. MBKM itu yang program dari Kemendikbud itu ya? Benar. Kalau nggak salah MBKM juga banyak juga programnya. Saya kemarin ikut yang magang industri. Kakaknya ngambil MBKM yang apa? Saya ngambilnya yang riset. Ada juga kan riset, industri, terus kayak KKN gitu, tapi yang semester ini rata-rata teman-teman ambil sih yang cuma MBKM industri sama riset doang. Riset. Iya. Yang industri kebanyakan di mana? Oh, kalau yang industri itu biasanya kayak ke PT-PT gitu sih atau ke apa ya? Instansi-instansi. Cuman kalau misalnya riset ini ngikut ke penelitian dosen. Kak Diunya sendiri? Aku sendiri ngambil MBKM riset. Oh, MBKM riset. MBKM riset, risetnya ini ikut dosen kelautan sih ya? Benar. Iya sih, pasti kelautan ya. Soalnya prodinya kelautan. Benar. Apa riset yang diambil itu neliti apa? Kalau saya sendiri sih lebih ke parameter oceanografi fisika ya. Yang diambil tuh di dalamnya itu yang macam-macam. Salah satunya kayak TSS, kayak salinitas, terus juga densitas gitu-gitu sih. Itu kan pasti ada timnya juga kan risetnya itu. Apa satu anak ngeriset sendiri-sendiri dari penelitian risetnya dosen itu? Okay. Jadi kalau misalnya dosen itu, kalau MBKM riset itu kan ngikut dosen ya. Nah, setiap dosen itu maksimal sih cuma ngambil 2 anak bimbing. Jadi kalau saya sendiri sih 1 dosen 1 anak bimbing. Terus kayak ya udah kita kayak ngikutin penelitian dosen, terus nanti penelitian tentang dosen itu apa, nanti kita dikasih judul sendiri, terus kita ya kayak di compare gitu sih yang dosen ambil sama yang dikasih kita gitu. 2 orang dari jumlah mahasiswa yang banyak, gimana caranya Kak Diu bisa masuk ke risetnya dosen itu? Kalau misalnya kenapanya sih awalnya nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya saya dengar dari dosen pembimbing saya, beliau tuh awalnya tuh dengar karena saya kan udah PKL nih di suatu instansi. Terus dosennya tuh bilang kayak Eman kalau misalnya kamu nggak diterusin, kalau misalnya kamu saya rekrut gimana gitu sih, kayak ajakan awalnya. Ajakan doang. Awalnya. Berarti PKL-nya ada hubungannya sama penelitiannya dosen. Bisa judul gitu. yang diambil PKL. Iya, sama-sama tentang sedimen gitu sih. Emang PKL awalnya di mana? Ngambil di Bandung. Ngambil di Bandung di mana? Di P3GL. P3GL. Di P3GL, cuman sekarang udah ganti nama. Cuman itu juga sih Kak, kan kalau misalnya saya direkrut, terus ada juga kalau misalnya beberapa mahasiswa nih yang udah kayak sering ketemu dosen nih, kita kan kayak ada kegiatan komunitas gitu. Terus kayak dosennya, oh kemarin PKL ngambil apa gitu kan, oh ngambil ini, kamu saya rekrut mau nggak gitu. Awalnya dia nggak tahu, tapi karena dosennya itu kayak nanya-nanya, terus kebetulan satu topik sama itu diambil. Soalnya kan kalau misalnya PKL-nya udah apa ya, udah satu jurusan nih, satu topik, itu kan lebih mudah memahami ya, kayak udah satu apa ya, satu aliran gitu. Jadi kayak tinggal diperdalam aja. Berarti nggak ada open recruitment kayak yang asisten asisten matkul gitu, asisten praktikum, nggak ada ya? Sih. Soalnya rata-rata gini, kalau yang pas PKL jadi dospem di PKL itu rata-rata direkrut lagi. Teman-teman juga banyak yang kayak gitu sih.
Jadi kayak dosennya udah tahu, terus kayak ya udah dilanjut aja gitu. Terus dikembangkan di Oh, dosennya di dosen MBKM. itu. Bener. Oh gitu. Emangnya benefit yang didapetin dari ikut penelitiannya dosen apa? Bukannya kalau ini ya, kalau yang setahu saya kalau yang riset itu ada beberapa teman saya yang pernah ditawarin, cuman takutnya deadline dari dosen gimana, kan pasti dikejar dengan deadline apa hasil risetnya gimana gitu ya. Itu salah satu itu juga sih kayak jadi tantangan buat diri sendiri. Kalau deadline emang bener banget, saya juga yang ngalamin yang dalam satu hari tuh kayak harus selesai ini tuh full paper segala macam itu benar. Terus tapi kayak yang satu sisi tuh kadang-kadang tuh kita sibuknya cuma di awal doang. Kayak udah di akhir-akhir ini kan kayak teman-teman masih ada UAS, masih ada kayak ujian-ujian, kita tuh yang MBKM tuh sama sekali nggak ada UAS, jadi kayak full kegiatan itu. Cuman agak sibuknya tuh di awal. Pas udah di akhir mah kayak lebih loss aja sih dibanding teman-teman lainnya. Oke. Terus yang tadi benefitnya selain kekhawatiran itu? Benefitnya bisa ikut seminar-seminar gitu sih. Seminar itu Seminar cuma jadi nasional. peserta atau gimana? Oh, jadi pemakalah. Jadi kan dari hasil pemakalah. riset yang udah dikasih itu, kita kan istilahnya udah meneliti ya. Kita sebagai peneliti itu publikasiin lewat seminar itu. Terus juga bisa apa ya, output lainnya itu jurnal. Terus juga pengalaman sih kan karena seminar itu kan ada yang offline juga tuh. Ya kita bisa jalan-jalan keluar itu sekalian sama teman-teman gitu sih. Tapi kan gini, kalau jadi yang jurnal tadi, berarti kan otomatis risetnya kakak ini jadi ke jurnal. Otomatis semester depan kan sekarang nggak ngambil skripsi ya. Semester depan berarti udah nggak ambil skripsi, nggak usah ngerjain skripsi lagi karena udah nyetor jurnal, gitu. Bisa dikatakan seperti itu, cuman sekarang tuh kayak lagi ada permasalahan gitulah, kayak nggak bisa dilanjut katanya, tapi yang nggak tahu ya, nanti semoga aja bisa yang diurusin gitu. Cuman kalau misalnya salah satu benefitnya juga kita tuh bisa kayak mendalami satu topik yang kalau misalnya kuliah kan kayak ada beberapa matkul tuh, kita tuh harus bisa matkul A, B, C, D, E gitu kan. Sedangkan kalau misalnya MBKM riset ini, kita kan cuma dikasih satu topik, itu tuh kita bisa mendalam itu sampai ngelontok gitu loh, kayak yang ketemunya itu lagi gitu loh. Ya itu sih menurut saya kayak kan lebih baik kita tuh istilahnya kayak jago di satu bidang daripada kita di semua bidang tapi biasa aja. Itu salah satu keuntungan menurut saya. Berarti itu kan kayak pengelompokan lagi dari konsentrasi gitu. Akhirnya kakak ini lebih fokus ke satu bidang itu juga. Satu bidang itu juga, kayak ngedalami satu software itu juga, terus juga data yang diolah juga ketemunya itu lagi tuh kayak yang bikin salah satu keuntungan sih. Kita kan kalau anak kuliahan kan realistis saja ya, pasti butuhnya kalau ikut dosen, proyek dosen pasti uang. Apa ada benefit uang itu? Ada sih. Ada. Itu kan kayak seminar-seminar apa itu juga kan dibiayain juga sih Kak. Kayak upload publikasi jurnal juga itu dibiayain. Yeah. Terus kalau misalnya duit sendiri, ada yang dosen yang terang-terangan kayak ngasih duit, ada juga yang misalnya kayak dijatah gitu, setiap minggu ini butuhnya apa, makannya habis berapa itu diganti duitnya gitu sih. Terus kayak ngeprint apapun itu bilang aja ke dosen, nanti diganti. Gitu. Kalau yang Semnas tadi itu udah pernah ngikut Semnas? Udah pernah. Kemana Semnasnya? Pernah yang offline itu langsung ke Semarang, kalau yang offline juga baru kemarin pernah. Berarti udah pernah ikut 2 kali? Iya. Yang ke Semarang full dibiayain dari dosen itu juga? Oh enggak sih, kalau biaya kayak main atau transport itu sendiri. Cuman kalau misalnya kegiatan di sana itu full dibiayain. Full biayain, jadi kayak penginapan enggak. Juga? Penginapan enggak? Enggak, cuman pendaftaran sama publikasi jurnal sih. Publikasi jurnal. Gitu. Publikasi jurnal. Kalau publikasi jurnal itu ya nanti itu tadi fungsinya untuk pengganti skripsi gitu. Benar. Terus kan MBKM ini kan pasti ada namanya convert buat matkulnya. Kalau yang saya dulu itu yang MBKM industri itu dapat 20 SKS. Yang riset juga sama? Sama. 20. MBKM ini maksimal 20 sama sih, mau riset atau industri. Berarti udah gak ikut PKL, gak ikut KKN atau yang PKL masih ikut? Ikut PKL, KKN nggak ikut, soalnya kan itu semester 5 ya. Semester 5. Terus kan sekarang yang semester 7 ini matkul-matkul biasa sih. Oh.
Oh, cuman ada beberapa teman-teman yang konversiin kayak KKN, PKL itu ada Yang- sih beberapa Yang belum ngambil PKL yang sama belum KKN ngambil, akhirnya dikonversi di semester konversi. ini. Tapi apa namanya? KKN itu kan kok KKN. Untuk konversi matkul itu kan ada batasan mata kuliahnya 20, ya kan? Kalau yang pernah tak temuin itu punyanya anak-anak ada yang nggak bisa sampai 20. Maksudnya gimana tuh? Jadi nggak sampai memenuhin, kan kalau MBKM pasti 20 ya kan? Nah, dia paling cuma 18 gitu. Itu ada nggak di angkatannya kakaknya? Oh, kalau misalnya di pengalaman saya sama teman-teman saya sih itu maksimal 20 sih. Soalnya kan masih banyak matkul-matkul yang belum diambil. Masih banyak? Masih banyak. Apalagi kayak ada matkul yang awalnya di semester saya kan perpindahan kurikulum ya, dari perpindahan ke prodi, terus juga kayak sistemnya di prodi juga beda gitu. Awalnya matkul itu tuh nggak ada, terus kayak yang pas saya jadi ada. Jadi kan otomatis kan matkulnya itu memenuhi 20 SKS gitu. Mungkin agak mundur dikit pembahasan ke yang kan Kak Dio kan lagi semester 7. Kalau nggak salah itu kan seingat setahu saya juga MBKM itu udah bisa diambil dari semester 5. Itu. Kalau di IKM semester 6 sih. Oh, kalau di jurusannya Kak Dio semester 6. Semester 6. Kenapa nggak ngambil di semester 6? Yang pertama infonya kurang sih menurut saya ya. Menurut saya pribadi, nggak tahu kalau menurut teman-teman. Kalau misalnya saya sendiri kayak belum, kayak nggak nyampein infonya ke saya sendiri. Terus yang kedua juga saya pikir lebih baik matkulnya itu dihabisin dulu. Kayak semuanya diambil di awal, baru nanti endingnya kan kayak agak kosong. Itu ngambil MBKM riset. Soalnya kalau saya lihat nih, tapi nggak tahu ya kenyataannya kayak gimana. Kalau misalnya menurut saya sendiri tuh yang ambil MBKM semester 6 sekarang semester 7 kan otomatis masih ada matkul sisa kayak matkul wajib, matkul peminatan tuh masih banyak dan harus ngambil skripsi. Jadi kan itu kayak berat banget ya. Sedangkan kalau misalnya saya kan matkul awal-awalnya udah sisa berapa nih? Nah, sisa berapa ini kan bisa dikonversiin ke MBKM. Nah, itu tadi yang saya maksud. Jadi kan cuma sisa berapa aja. Kayaknya nggak sampai 20 dah itu sisanya. Kayaknya sih bukan nggak nyampe ya. Itu tergantung kita sih mau ngambil matkul itu apa enggak. Cuman dari kalau misalnya saya ya daripada nggak ngambil full, ya udahlah mendingan diambilin semuanya aja gitu. Bisa gantiin nggak konversi dari MBKM itu? Mungkin ada yang bertanya kalau semisal ada mata kuliah yang ulang teman-teman terus nanti bisa convert digantikan. Bisa. Jadi itu salah satu benefit dari ngikut MBKM juga pastinya ya. Bisa. Terus juga MBKM ini sebenarnya ada 2 jenisnya gitu sih. Kalau misalnya pun ngambil skripsi bisa, cuman MBKM-nya itu harus 2 semester. 2 semester? 2 semester. Boleh 2 kali MBKM? Boleh, itu 1 tahun kan, jadi hitungannya itu konversinya ke ke skripsi. Cuman outputnya itu juga beda lagi. Apa kalau yang MBKM kedua itu? Outputnya kalau gimana? misalnya otomatis harus jurnalnya itu harus udah publikasi. Harus berarti? Harus, kayak sebelum waktu skripsi habis itu tuh harus udah terbit gitu. Kalau semisal melebihi batas waktunya itu, apalagi batas waktu kelulusan, nah itu gimana? Kayaknya sih bukan nggak mungkin ya, tapi kelihatannya tuh enggak. Soalnya apa? Karena saya bilang MBKM ini sibuknya itu di awal, jadi di awal tuh kita bisa kejar, sedangkan 1 tahun kan lama ya. Itu kayaknya nggak mungkin. Bisa banget. Kayaknya sih nggak mungkin kurang. Terus juga kan apalagi rata-rata kita kan dikejar di tren yang tadi dibilang. Ya itu kan kayak salah satunya kalau misalnya kita lama kan ngerugiin dosennya. Nah dari dosennya juga pasti kan nggak mau dirugiin tuh. Jadi kayak dikejar-kejar terus kayak bulan ini selesai ini, minggu ini selesai ini, jadi kayak nggak mungkin telat sih gitu. Kalau misal yang ngambil MBKM 1 tahun itu, terus nanti jurnal yang dipublikasikan itu awal mempublikasikan ditolak, itu gimana? Oh gitu. Berarti harus ganti risetnya atau? Oh enggak, kalau misalnya kayak gitu bisa diituin ulang sih, dipublish ulang mungkin, tapi beda tempat publishnya, kayak jurnal-jurnal yang ditujunya itu bisa. Ada persyaratan nggak untuk yang di kelautan sendiri nih? Ini kan kita bahas kelautan. Jadi tempat publikasi jurnal untuk teman-teman MBKM itu di mana? Jadi kalau misalnya untuk pengganti skripsi sendiri itu jurnalnya itu minimal banget tuh Sinta 2. Minimal Sinta 2.
kayak Sinta 4, Sinta 3 itu masih belum bisa sih. Soalnya kan setiap Sinta itu kan kayak mewakili apa ya, kayak kualitas gitu ya. Iya. Semakin Sintanya itu semakin tinggi, itu semakin baik. Jadi minimal banget untuk pengganti skripsi itu Sinta 2. Oh, pengganti skripsi. Pengganti skripsi ya jurnal ya. Terus kalau yang semnasnya kakak tadi, kalau saya dulu skripsian kan ada tahapan sempro, semhas, nanti baru ke sidang. Nah, semnas ini termasuk cuman semnas biasa terus nanti kakak melalui tahapan sempro, semhas, sidang, atau menggantikan salah satu dari ini? Oke. Bedanya gini, kalau misalnya skripsi kan sempro, penelitian, semhas, sidang. Ya. Kalau misalnya si seminar ini dia tuh penelitian dulu, terus seminar, terus sama ya seminar itu sekalian presentasi. Jadi seminar sendiri itu pengganti dari sempro dan semhas. Yeah. Jadi kita tinggal sidang aja ke penguji. Sidang juga kayaknya kalau misalnya udah jadi hasil jurnalnya itu tinggal nyetorin hasil. Berarti nggak pakai tanya jawab berarti? Enggak, itu salah satu untungnya gitu sih. Terus juga bilang gini Kak, kalau misalnya MBKM ini keuntungannya apa? Nah kan kalau misalnya sempro sama semhas kan kayak mau nggak mau pasti kayak jilid ngeprint gitu, terus juga kayak ngasih audiens gitu kan, kayak simakan. Nah kan kalau misalnya sempro ini kayak bisa menghemat, semnas ini bisa menghemat itu sih. Menghemat pengeluaran juga ya? Iya, menghemat. Nah, tapi kalau yang semnas itu kan kalau sempro pasti nanti ada apa bimbingan terus revisiannya juga. Semnas itu juga ada revisiannya? Sama. Kan nggak mungkin kayak kita nulis masih jelek terus dosen juga mengiyakan, nggak mungkin ya, soalnya ini kan membawa nama dosen juga, jadi pasti ada proses revisi sih. Dan nggak gimana ya, nggak menutup kemungkinan tuh revisinya banyak sekali. Kalau semnas revisiannya dari dosen pembimbing tetap melalui dosen pembimbingnya, bukan ke audien kita pas ketika semnas, bukan itu. Jadi audiens mah kayak cuman mendengarkan aja berarti. Kayak sempro kan kayak ada yang tanya. Ya udah, ini bedanya itu kalau misalnya sempro itu yang nanya cuma teman-teman, kalau ini kayak dari dosen, dari umum, dari masyarakat yang ikut sebagai audiens pemakalah itu yang nanya juga. Jadi kayak MBKM tuh kalau saya sendiri ya bener-bener untung banget sih, soalnya kan nggak kuliah nih, nggak ngambil kelas. Itu kayak ya kalau teman-teman sibuk hektik tugas, saya itu kayak cuman masih untung ya, masih ada waktu yang lebih mendalami buat yang lain, gak cuma tugas doang. Terus juga itu sih nggak ada ujian, nggak ada terus lebih nggak ngapa-ngapain, itu kayak lebih di lab aja gitu loh, walaupun nggak ngapa-ngapain tapi kita tuh ada yang dikerjain. Nah bedanya juga kalau misalnya kuliah tuh kan kayak satu SKS berapa jamnya itu kan, satu SKS sekitar 60 menit 1 jam gitu kan. Kalau misalnya di lab tuh kita tuh bisa seharian, tapi yang dikerjain tuh yang penting kita ada targetnya nih untuk hari ini. Tapi kalau misalnya kita mau pulang atau mau diam di lab itu nggak masalah. Yang penting itu apa tugasnya dalam satu hari itu selesai gitu. Tapi kan bukan itu kan salah satu perbedaan yang menurut kakak itu mungkin lebih benefit ya. Tapi kalau ini menurut saya diam di lab satu harian, mengerjakan deadline sampai selesai, sama di kelas. Sama di kelas yang cuman mungkin nggak sampai satu hari. Kuliah paling cuman dikit, bentar aja kan ya. Bukan, kalau teman-teman mungkin bilang kayaknya lebih enak kuliah aja deh daripada ngambil MBKM. Gitu gimana? Cuman kan kalau misalnya dengan MBKM ini dalam satu hari nih, kamu tuh bisa ngerjain untuk beberapa logbook beberapa hari. Jadi kita misalnya logbook dalam 1 minggu selesai dalam 3 hari, kan masih sisa 2 harinya itu kan kita bisa free. Berarti ya enaknya di situ berarti. Iya, yang kayak bilang emang kita dikejar deadline tapi di awal gitu loh. Kalau kita bisa deadline-nya lebih selesai lebih awal, kita di akhirnya lebih nyantai. Lebih nyantai. Okay. Cuman beratnya itu sih kayak penelitian itu berat banget ya, setelah saya ngalamin kemarin kayak abis ngambil data. Itu kan riset kan penelitian ya. Ngambil data itu berat banget. Jujur kayak abis ngambil data terus abis itu harus nge-lab. Dan kalau misalnya pengalaman saya kemarin tuh kayak bener-bener saya sampai nginep di lab itu tuh kayak bikin drop banget. Itu kayak abis itu langsung sakit. Cuman ya abis itu kayak lebih free gitu loh. Ngambil datanya di mana? Di Pamekasan sih kemarin. Pamekasan. Tapi untuk sekarang ngolah datanya udah selesai semua? Masih ada yang belum lah. Soalnya kan ini
sekarang ini dikerjain lagi laporan akhir ya, itu masih ada yang harus dikerjain kayak luarannya poster gitu-gitu masih harus. Pakai buat poster juga berarti? Iya, itu luaran wajib sih. Luaran wajib. Oh, berarti MBKM Riset itu juga ada namanya luaran. Ada luaran. Nah, luaran itu apa aja yang perlu kita tuntaskan selain poster? Jadi luaran itu ada dua jenisnya, luaran wajib sama luaran tambahan. Kalau luaran wajib tuh kayak proposal, laporan kemajuan, sama laporan akhir dan poster. Poster. Itu wajib. Cuman kalau misalnya kayak seminar-seminar, jurnal itu tuh masih tambahan aja. Jurnal. Maksudnya kan saya kan cuman satu apa ya? jurnal. Bukan, satu semester, MBKM-nya. Jadi kalau misalnya jurnalnya kan publikasi itu kan lama ya. Iya. Nah, kalau misalnya belum selesai tapi draftnya udah ada, itu bisa dijadiin luaran. Oh, berarti yang jurnal itu sunnah. Iya, Gitu. tambahan benar-benar Tambahan. yang wajib itu yang kayak laporan-laporan sama poster. Itu sih. Terus apa itu tadi yang luar apa namanya? Luaran itu kan seperti kayak apa yang harus kita kerjakan. Nah, selain hal itu nggak ada lagi ya berarti ya? Selain dari 4 tadi? Nggak ada sih. Makanya tuh kayak sebenarnya MBKM Riset itu dibilang terlalu berat sih enggak. Soalnya kan kalau misalnya teman-teman kan ada tugas. Nah, kita kan nggak ada, cuman wajibnya itu ya itu yang mereka-mereka doang. Berarti kalau udah nyelesain kayak misal habis penelitian, terus udah balik ke ke daerah Telang, daerah kampusnya kakak. Berarti kalau udah balik ke kos udah gak ada lagi, gak ada tugas lagi wes, udah. Nggak ada. Tapi ini mungkin ada pertanyaan yang saya sendiri juga mengalami sih. Riset itu yang menjadikan capek atau malesnya teman-teman ngambil riset, itu kalau habis ngolah data, terus nanti dosen mintanya ini ada salah, kamu harus ngulang lagi, terus kayak bener-bener harus menurutin kemauan dari kita ngikut dari dosen itu gitu. Saya sendiri juga pernah ngalamin, jadi kayak waktu minggu kemarin dosennya ini minta parameternya apa misalnya kan, tahu-tahu udah jadi ganti. Udah ngolah, udah jadi. Ngolah, terus kayak ganti, terus kayak ya udah ganti mau gimana lagi gitu kan. Terus kayak boleh ganti nggak parameternya ini gini. Oh ya udah ganti. Kita harus yang ngikutin apa kata dosen itu berarti ya. Iya sih, kalau misalnya kayak gitu kebetulan dosennya enak mah kayak masih bisa dipakai tuh data itu. Cuman kalau misalnya emang nggak bisa ya udah diganti, bener-bener diganti. Itu ngalamin juga sih. Berarti ya tetap ada kekurangan kelebihannya, cuman kayaknya MBKM ini lebih banyak kelebihannya karena kita dituntut untuk bukan dituntut, kita bisa untuk lebih mencari pengalaman, lebih survive, bukan hanya dalam kampus saja berarti gitu ya. Terus kayak lebih mendalami passion juga kan, jadi tahu minatnya di mana, bakatnya di mana, itu juga bisa salah satu benefit dari itu sih MBKM. Gitu. Mungkin kakak Diayu ngasih semangat ataupun ngasih motivasi tips untuk teman-teman yang pengen MBKM harus nyiapin apa atau gimana sebelum kita tutup. Kalau misalnya menurut saya selagi jadi mahasiswa ya, kayak MBKM tuh bisa banget diambil sama teman-teman biar nggak cuma kuliah doang gitu loh. Mau MBKM riset atau mau MBKM industri itu nggak masalah, soalnya kan pengalaman kita kan perlunya pengalaman ya. Soalnya biar nggak cuma di kelas doang, itu tuh bagus banget sih buat teman-teman, apalagi yang pengen mencoba hal baru dan harus diperdalam dan pengen memperdalam, itu tuh bagus banget buat kalian coba. Terus pengalamannya didapat, terus juga yang belum pernah didapetin di kelas itu sih yang penting banget. Kayak yang biasanya kan di kelas kita dengerin dosen, sedangkan ini kita tuh yang nyari ilmunya itu kita sendiri gitu. Itu kayak bagus banget buat teman-teman coba gitu sih. Pokoknya semangat buat teman-teman, khususnya teman-teman semester akhir gitu ya, yang emang lagi capek banget, cuman bener-bener capek banget, tapi harus tetap harus jalan. Bener-bener. Jadi kayak MBKM ini bisa hiburan gitu sih, soalnya nggak terlalu sesibuk yang ngerjain skripsi gitu. Ya itu teman-teman sedikit gambaran tentang MBKM, terutama di MBKM di bidang risetnya. Sedikit kutipan dari Kak Diayu tadi, saya juga ada kutipan tentang pengalaman itu adalah guru terbaik gitu ya. Itu ada kata-kata seperti itu. Jadi
banyak-banyaklah mencari pengalaman, terutama melalui mengikuti kegiatan MBKM, program MBKM dari Kemendikbudristek. Betul. Ya mungkin gitu aja Kak Diayu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga. Ya, saya tutup. Terima kasih. Semangat.